Ini sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri. Heho Pop Gengs. Saat sholat Idul Fitri di Pondok Pesantren Al-Zaitun kemarin, ada seorang pria non-muslim yang duduk dengan kursi dan ada perempuan di saf paling depan. Padahal sejauh yang kita tahu, saf perempuan itu di belakang laki-laki dan seorang non-muslim seharusnya tidak usah ikut sholat. Sebagai contoh, Hotman Paris yang mengambil tempat duduk paling belakang. Menyimpang. Dalihnya sih moderasi beragama. Tapi moderasi beragama yang dinilai banyak orang salah kaprah. Kalau mau digambarkan, Pondok Pesantren Al-Zaitun seperti kota di tengah hutan. Kenapa aku bilang kayak gitu? Ada bangunan besar yang berdiri di atas lahan 1.200 hektar di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Indramayu. Diresmikan oleh Presiden B.J. Habibie. Bahkan disebut pesantren terbesar se-Asia Tenggara dengan daya tampung 10.000 santri. Yang aneh, pesantren terbesar dan sudah berdiri sejak tahun 1999, dalam banyak praktik ibadahnya sangat kontroversial. Tapi punya banyak santri. Dan yang lebih parah, ternyata kontroversi Al-Zaitun sudah sejak lama. Hanya saja, baru kali ini viral. Awal mula Al-Zaitun viral karena kontroversinya pas pelaksanaan sholat Idul Fitri 2023. Seperti yang aku jelaskan di awal tadi, mencampurkan jamaah wanita dan laki-laki dalam satu saf. Ini kemudian mengundang kontroversi di masyarakat. Dari kontroversi ini, terus muncullah rentetan-rentetan kontroversi lainnya. Seperti pernyataan Syekh Panji Gumilang, kalau khotib sholat Jumat di Al-Zaitun adalah pelajar wanita. Ini sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri. Wah, benar-benar menantang arus ya. Yang juga viral adalah sebuah video gaya azan sholat Jumat yang berbeda dari biasanya. Berbeda karena setiap lantunan azan selalu diikuti dengan gerakan tangan. Terus, menghadapnya itu bukan ke arah kiblat, tapi ke arah para santri. Ditanya soal mazhab, Syekh Panji Gumilang dengan tegas menyebut mazhabnya adalah Bung Karno. Saya bilang, mazhabku adalah Bung Karno. Alasannya sih karena sangat terinspirasi dengan produk intelektual beliau. Departemen Agama pernah mendatangi Al-Zaitun perihal kontroversi yang ada. Tapi seperti hanya diskusi warung kopi, tidak ada penyelesaian. Masalahnya juga setelah didatangi pemuka agama, kontroversi Al-Zaitun selesai? Tidak. Muncul lagi sebuah video yang mengajak para tamu dan santri untuk lagu salam yang bukan hanya Assalamualaikum. Salam ini lalu diklaim oleh banyak orang sebagai salam Yahudi. Dari semua rentetan kontroversi di Ponpes Al-Zaitun, muncul kembali dugaan kalau pesantren ini terafiliasi dengan organisasi terlarang negara Islam Indonesia. Dan klaim ini sudah sejak lama. Sampai muncul juga pengakuan Ken Setiawan, pendiri NII Crisis Center, kalau santri Al-Zaitun bisa menebus dosa pacaran dan berzina dengan membayar 2 juta. Ya, meski ini klaim sepihak, tapi mesti ditelisik lebih jauh sih ya. Imbas dari rentetan kontroversi yang ada, ribuan massa mendatangi pondok pesantren dan menuntut pihak pemerintah untuk mengusut dugaan ajaran sesat dari Al-Zaitun. Terus tentang kepemilikan tanah ribuan hektar yang tidak jelas izin peruntukannya. Tapi belum ada gerak-gerik dan sikap tegas dari pemerintah mengenai persoalan ini. Jadi wajar kalau ada banyak pendapat kalau pesantren ini dibackingi orang-orang besar. Hayya 'alas shalah. Kalau mau dibilang bermasalah, sudah sejak lama. Pengkajian MUI soal Al-Zaitun bahkan sudah dilakukan sejak tahun 2002. Kesimpulannya saat itu, indikasi kuat adanya afiliasi dengan NII KW 9. Ada penyimpangan paham dan ajaran Islam. Tapi, saat itu dipilih untuk tetap menyelamatkan pesantren Al-Zaitun dengan berdasar pada prinsip kemaslahatan umat. Ini pun tidak ada tindak lanjut.
Tapi pada tahun 2012, Kementerian Agama mengeluarkan pernyataan, Pondok Pesantren Al Zaitun bukan sebagai sarana pendidikan garis keras atau radikal. Bahkan disebut, bisa dijadikan tempat percontohan pengelolaan pendidikan ramah dengan lingkungan. Sementara, Lembaga Bahtsul Masail NU Jawa Barat menilai ada indikasi menyimpang dari ajaran agama Islam. Ustadz Adi Hidayat juga pernah berkomentar tentang mazhab Al Zaitun. Menurutnya, tidak dibenarkan menggunakan cara berpikir seseorang yang tidak menguasai agama lalu dipakai untuk konteks memahami agama. Saya ikut mazhabnya beliau, cara berpikirnya nggak bisa dibawa untuk konteks memahami agama. Jadi, ada perbedaan pendapat dari para ahli soal Al Zaitun dan belum ada kesimpulan final. Intinya, tidak ada klaim kalau Pondok Pesantren Al Zaitun ajaran sesat. Kalau menilai ajaran di sana menyimpang, saya sih bukan ahli agama ya, jadi nggak bisa menilai. Cuman bisa mengutip komentar para ahli aja. Saya ikut mazhabnya beliau, cara berpikirnya nggak bisa dibawa untuk konteks memahami agama. Tapi ada yang menarik. Kalau kita meminjam pendapat orang-orang yang pernah nyantri di Al Zaitun, berbeda dari fakta yang kita lihat sekarang. Pengakuan beberapa alumninya, tidak ada yang mencurigakan selama menjadi santri. Tidak ada juga improvisasi masalah ibadah selama mereka jadi santri di sana. Bisa dibilang semuanya normal, sama seperti pondok pesantren lainnya. Tidak ada juga yang namanya proses kaderisasi atau rekrutmen. Kalaupun ada singgungan dengan NII, menurut alumni, ada, tapi bukan di santrinya. Kalaupun dicari juga tidak akan kelihatan. Bahkan alumni heran soal polemik yang terjadi di Al Zaitun dan meminta agar pihak pondok pesantren tidak bikin sensasi. Jadi untuk menilai sejak kapan kontroversi ibadah yang ada sekarang sulit untuk dilacak. Selama kami 6 tahun di sana semuanya normal. Background Panji Gumilang juga kalau dilihat tidak ada masalah. Pernah mondok di pondok pesantren Gontor, lalu kuliah di UIN Syarif Hidayatullah, pernah jadi petugas Robitho Alam Islami di Majelis Ulama Islam Malaysia. Jadi, memang sulit untuk melacak apakah Al Zaitun terafiliasi dengan NII atau ajaran sesat. Tapi ada beberapa fakta yang bisa atau mungkin bisa kita bahas tentang pemimpin Al Zaitun, Syekh Panji Gumilang. Karena ternyata, dari beberapa sumber yang ada, pimpinan Ponpes Al Zaitun ini punya sederet kontroversi di luar dari masalah kontroversi praktik ibadahnya. Pertama, Panji Gumilang pernah resmi jadi tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan pada tahun 2011 dan dituntut 2 tahun 6 bulan penjara. Kedua, puluhan guru pondok pesantren Al Zaitun pernah melaporkan Panji Gumilang terkait dugaan penghinaan dan pelecehan terhadap guru. Yang jadi soal, Panji Gumilang tidak ditahan.